Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami memohon kepadamu seluruh kebaikan, sama ada cepat maupun lambat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada segala keburukan, sama ada yang cepat maupun yang lambat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wal i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wal i'tiqad. Kami mohon kepadamu ya Allah akan surgamu dan apa sahaja yang dapat mendekatkan kami kepadanya, sama ada berupa perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada nerakamu, dan berlindung daripada apa saja yang mendekatkan, yang dapat mereka kami kepadanya, sama ada berupa perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika mimma ta'awwadha bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala sesuatu yang diminta oleh hamba-Mu Rasul kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlindung denganmu dari segala apa yang diminta perlindungannya oleh Nabi dan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana min qada'in faj'al 'aqibatahu rasyada. Ya Allah, apapun yang Engkau takdirkan buat kami, maka jadikanlah kebaikan pada akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan basmalah bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, sambil kita membuka hati kita
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita memahami akan maksud dan kehendak firman-Nya untuk kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan di dunia bagi meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan tadabbur kita Suratul Mulk, dan hari ini kita akan pelajari mula ayat yang ke-12. Selepas Allah cerita tentang nasib yang akan dialami oleh orang-orang yang ingkar, yang menentang Allah, yang kufur pada Allah, yang akhirnya mereka menjadi penghuni kekal dalam neraka. Bahkan mereka merasa yang dalam neraka mereka merasa berpuas hati dengan keputusan Allah. Maksud saya bukan ahli neraka seronok masuk neraka. Ahli neraka puas hati dengan keputusan Allah yang menetapkan mereka masuk neraka. Karena benar-benar saat itu mereka merasai akan keadaan Allah. Allah tidak menzalimi mereka sikit pun. Itu kan keterangan terakhir, penjelasan terakhir yang kita sampaikan minggu lepas. Sehingga dalam hadis Nabi, saya ulangi, Nabi bersabda, la yadkhulu ahadunin nar illa wa huwa ya'lam anna an-nara aula bihi minal jannati. Tidak seseorang pun masuk neraka melainkan dia mengetahui bahawa neraka adalah tempat yang paling layak baginya daripada surga. Faham maksudnya? Tidak seorang pun masuk neraka kecuali dia mengetahui bahawa neraka adalah tempat yang paling layak baginya daripada surga. Itulah ayat yang kita pelajari minggu lepas. Mereka mengakui segala dosanya, lalu mereka dicabat dalam neraka, dan mereka pun merasa, kalau dalam bahasa awamnya lah, dalam bahasa kita lah, memang padanlah muka aku, memang patut masuk neraka. Macam itulah ibaratnya. Puas hati aku masuk neraka. Puas hati bukan masuk neraka ya, puas hati kerana yakin dan merasai bahawa Allah tidak menzaliminya walaupun sikit. Itu maksudnya. Subhanallah. Inilah benar-benar keadilan yang hakiki, yang dapat bukan hanya diyakini tapi dirasai oleh setiap makhluk di akhirat kelak. Ima yang menjadi ahli surga tidak merasakan bahawa amalnya disia-siakan oleh Allah. Wa ima yang masuk neraka, mereka tidak merasa dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat sebelumnya. Cerita orang-orang yang sengsara, celaka dunia akhirat. Sekarang ayat yang ke-12 ini cerita golongan yang sebaliknya, yang bertuah, yang akan menjadi penghuni syurga. Betul-betul nasibnya memang bertolak belakang daripada sebelumnya. Mari kita kaji sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Tolong terjemahkan. Inna
alladzina yakhshawna ya waunun, yakhshawna ya depan waunun belakang, mereka takut rabbahum, takutnya bil ghaibi, bil ghaibi ba itu boleh jadi apa namanya zarfiyah, jadi di tempat yang gaib, mana dalam keadaan atau di masa yang gaib. Gaib ini nanti penjelasannya. Lahum maghfiratun wa ajrun, dan pahala ganjaran kabirun, yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang takut akan Tuhan mereka dalam keadaan gaib, seorang diri, tidak diketahui oleh orang lain, tapi ia merasa sentiasa diperhati oleh Allah. Itu gaib maknanya. Ada larangan Allah dan ia ingin melanggarnya, apalagi ia menyukai larangan Allah itu, tetapi dia memilih untuk meninggalkannya semata-mata kerana ia merasa dilihat oleh Allah. Itu maksud gaib. Ada perintah Allah yang mesti dilakukan. Pada masa itu hatinya sebenarnya ingin meninggalkannya. Maklum mungkin merasa tak sesuai ke, tempat tak sesuai ke, tapi karena ia merasa sentiasa diperhati oleh Allah, ia tak jadi meninggalkan perintah Allah tersebut, sebaliknya dilakukannya. Itu makna ghaib. Dan ini ujian iman yang terberat. Ya, contoh yang mudah lah. Orang yang memberi dan menerima rasuah ini biasanya di tempat awam atau berdua. Orang yang bagi dan menerima rasuah ini biasanya disiarkan oleh CNN, tunggu kameraman datang atau macam mana? Hanya berdua kan? Masih berdua. Kalau ada orang lain tak akan buat. Maksud ayat ini, hatta tidak ada orang melihat pun sekalipun, ia tetap tinggalkan larangan Allah. Itu makna gaib. Ya. Baik, jemaah sekalian, pertama yang saya sampaikan secara umum, bahwasanya kesan dan akibat daripada khasyah kepada Allah dalam keadaan gaib ini, Allah janjikan dua perkara yang besar. Ganjaran yang Allah sediakan, janjikan bagi orang yang takut Allah dalam keadaan gaib, ada dua dalam ayat ini. Yang pertama, lahum maghfirah. Apa tu? Pengampunan. Dosa-dosanya diampunkan. Allahu Akbar. Nanti saya jelaskan. Dosanya diampunkan. Dan yang kedua, ajrun kabir. Ganjaran yang besar. Maksudnya apa? Orang yang takut Allah dalam keadaan sembunyi, ganjarannya ada dua. Satu, dosa-dosanya diampunkan dengan sebab ia mendapatkan pengampunan Allah bagi dosa-dosanya. Maknanya ia merdeka daripada neraka. Saya gunakan bahasa merdeka, bukan bebas saja, biar lebih gempak. Merdeka dari neraka. Bila orang sudah dinyatakan merdeka daripada neraka, apa agaknya yang berlaku selepasnya? Masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi ajrun kabir itu masuk surga, dukhulul jannah. Maghfirah, pengampunan, itu yang menyatakan mereka bebas dari neraka.
Jadi nampaknya untuk masuk surga, untuk tidak masuk neraka dan terus masuk surga ini sebenarnya hanya perlu satu dalam ayat ini. Takut Allah bil ghaib. Tetap menjadi orang yang bertakwa walau di mana sahaja, bila-bila mana saja, dalam keadaan apapun. Jadi takwa pada Allah, takut pada Allah bukan bertempat dan bermusim. Depan orang ramai, oi, macam Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bila seorang-seorang bertukar jadi Abu Jahal. Apa yang ada macam tu? Di Makkah Al-Mukarramah, yang lelaki macam Nabi Ibrahim, yang perempuan macam Siti Hajar. Sambung perjalanannya daripada Makkah terus pergi ke Honolulu. Di sana di mana kepribadian Ibrahim, di mana kepribadian Hajar semasa di Makkah bertukar. Daripada semasa di Makkah macam Hajar alaihissalam, sampai ke Honolulu bertukar jadi ini namanya bertempat. Takut Allah bertempat, berkeadaan, bermusim. Bukan itu maksudnya. Ayat ini bil ghaib, dalam semua keadaan. Sebab itu Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, bila-bila mana saja kamu berada. Bebas daripada neraka dan masuk surga. Senang kan sebenarnya hakikatnya masuk surga ni? Sangat mudah. Syaratnya tidak berat dan ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Ima orang kaya, orang miskin, berpangkat, tidak berpangkat, naik jawatan, dibuang kerja, serupa. La syakka anal iman bil ghaib huwa mudaru ikhtibaril iman lil ibad. Disimpulkan oleh ulama bahwasanya beriman kepada Allah dalam keadaan ghaib, takwa pada Allah walaupun seorang diri, itu adalah ujian iman hamba yang terbesar. Meninggalkan maksiat sedangkan ia ingin melakukannya, nafsu ingin melakukannya, tetapi ia memilih meninggalkannya semata-mata karena takut Allah. Itulah iman yang luar biasa. Bukan karena ada orang nampak bukan pasal ada CCTV sisi sebelah, tak ada. Sisi apa? Yalah, kalau depan TV pun tak buat. CCTV pun tak buat. Ada CCTV pun tak buat, apalagi ada depan TV, lagi tak buat. Sedangkan CCTV pun takut. Masya Allah, masalah. Termasuk yang gaib ini, ya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat akan nanti pertanggungjawabannya di alam barzah. Ingat nanti akan hisabnya di padang mahsyar. Ingat nanti akan nasibnya di akhirat, surga maupun neraka. Itu kesimpulan umum. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka takut akan Tuhan mereka dalam keadaan ghaib. Ulama bermacam-macam memberikan pendapat, tapi kesimpulannya sama ya mas sekalian. Contoh umpamanya Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit, beliau menyatakan yakhshawna adzabahu hala kaunihim ghaibina an a'yunin nas. Yang dimaksudkan mereka takut akan Tuhan mereka dalam keadaan itu maknanya mereka takut akan azab Allah, sedangkan azab-azab Allah itu tak pernah mereka lihat. Neraka kita tak pernah lihat dan Allah tak pernah perlihatkan kepada kita. Siksa kubur kita tak pernah lihat, Allah pun tak pernah perlihatkan kepada kita. Tetapi ketakutan kita kepadanya sehingga kita tidak mau melanggar larangan Allah itu sangat kuat.
Takut pada benda yang tak lihat itu kan luar biasa itu. Kalau takut pada benda yang nampak itu, dan inilah iman. Jemaah sekalian ya, iman ni kaitannya pada benda yang gaib. Kalau benda yang tak gaib, kita tak perlu beriman. Jemaah tidak boleh kata saya beriman bahawa sinar matahari itu panas. Ini bahasa apa dah iman? Saya beriman bahawa minuman ini manis. Benda yang zahir tidak ada iman kaitannya dengan benda yang gaib. Bila dah nampak, dah bukan lagi iman. Sebab itu ahli-ahli kubur yang ada di kubur, melihat siksa kubur, melihat nikmat kubur, dah bukan lagi beriman dah, sebab ada depan mata. Di akhirat, ahli neraka tidak perlu beriman kepada ada neraka, kerana mereka sudah itulah. Jadi mana-mana sesuatu yang kita tak pernah melihat, tak pernah diperlihatkan, dan kita meyakininya, itulah iman. Kalau sudah diperlihatkan, ya namanya bukan iman lah, apa ya, ya namanya bukan iman lah, gitulah, namanya bukan iman. Dan itu boleh kita usahakan, sekarang mulai yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Keyakinan yang paling rendah namanya apa ya? Keyakinan yang paling rendah istilahnya apa? Yakin, ya kira. Yang pertengahan namanya yakin. Yang paling tinggi namanya yakin. Aku yakin. Saya tahu, sebenarnya jamaah tahu. Baik, ya, keyakinan, iman itu kan keyakinan yang paling mantap, jemaah sekalian. Keyakinan yang paling mantap, tapi ia berperingkat-peringkat. Peringkat yang paling rendah itu dikira mukmin juga, tapi tingkat keyakinannya baru ilmul yakin. Nah, ini paling rendah sekali. Boleh ditingkatkan naik lagi lebih tinggi, jadi ainul yakin. Nah, ini dalam Al-Quran semua ada nih, ilmul yakin. Boleh paling atas sekali, namanya haqqul yakin. Peringkat inilah iman, karena kita belum melihat. Contoh, adakah kita percaya siksa kubur? Siksa kubur itu ada, kita kata ya, percaya, saya yakin. Macam mana awak boleh yakin akan adanya siksa kubur, nikmat kubur, munkar nakir, sedangkan awak tak pernah melihat? Kita akan jawab, ya saya yakin, saya percaya kerana berdasarkan ilmu. Kita diberitahu, kita dapat tahu. Siapa yang beritahu? Macam mana kita tahu? Quran beritahu, Nabi beritahu. Jadi apa yang diberitahukan oleh Al-Quran pada kita, apa yang diberitahukan oleh Nabi pada kita tentang perkara-perkara yang gaib, kemudian kita meyakini adanya. Nah, keyakinan kita itu peringkat ilmul yakin, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu, pemberitahuan. Dan itu iman tuh, itu sudah kira iman kan? Nanti katalah tok nenek moyang kita, mungkin orang tua kita, ya kebanyakan sudah tidak berada di sini. Mereka sudah berada di alam barzah. Di alam barzah itu, kata Nabi, sama ada taman surga ataupun jurang api neraka. Maknanya ada azab, ada nikmat, ada soalan munkar nakir. Pengetahuan tok nenek moyang kita yang sekarang sudah berada di alam barzah, keyakinan mereka kepada adanya alam barzah, karena mereka telah melihat sendiri, dah nampak, keyakinan itu jadi
Ainul yakin. Mana agak yang lebih mantap? Yang ainul yakin kan? Yang ainul yakin kerana dia dah melihat. Oh iyalah, ada katanya. Melihat dengan mata kepala. Masya Allah. Nanti di akhirat, ahli neraka, orang-orang kafir akan dicampakkan dalam neraka. Bukan hanya melihat neraka, tapi sudah merasai akan pedih dan panasnya api neraka. Maka keyakinan orang-orang kafir terhadap neraka meningkat menjadi hakul yakin. Ahli-ahli surga oleh Allah dimasukkan dalam surga, bukan sekadar melihat surga, tapi mereka telah dapat merasakan nikmatnya surga. Orang yang telah merasakan nikmatnya surga, keyakinan mereka telah surga meningkat menjadi hakul yakin. Itu paling tinggi, itu dah tak akan lagi keraguan. Macam mana tak percaya dia dah merasa. Awak tadi makan apa? Cili. Macam rasa pedas. Awak percaya lebih pedas? Tak percaya, tak percaya. Dah merasa tak percaya macam mana? Bila dah merasa pedasnya cili, pasti mempercayai bahawa cili itu pedas. Sekarang, kalau kita melihat orang makan cili, orang makan sambal, bukan main pedas, sehingga orang itu pun meleleh ayak liuk. Merah muka dia, menunjukkan yang dia apa? Pedas sangat. Kita melihat orang yang makan cili dan pedas dengan mata kepala. Keyakinan kita bahawa cili pedas itu minat mana? Ainul yakin. Kita hanya dapat maklumat dari semua orang bahawa cili itu pedas. Dia orang kata pedas, dia kata pedas, dan semua orang, bahkan termasuk orang yang paling kita hormati, yang paling jujur kata pedas, dan kita meyakini yang cili itu pedas walaupun kita belum melihat, belum rasa. Namanya ainul ilmul. Begitulah. Dan itu sudah, alhamdulillah, itu sudah iman tu. Masya Allah, faham ya? Jadi ini tingkatan-tingkatan ini. Adapun orang yang yahsunul bil ghaib ini peringkatannya mana agaknya? Ini yang Allah ceritakan ni. Sesungguhnya orang-orang yang takut akan Tuhan mereka bil ghaib, keyakinan dia, keimanan dia peringkat mana ni? Di sini sebetulnya jemaah sekalian. Dia belum melihat dengan mata kepalanya. Dia jauh sekali belum merasa. Itu pun kalau kita sudah punya ini jemaah sekalian, dosa diampun, kemudian masuk. Masya Allah. Jadi hakikatnya itu pun ini. Tapi ingat ya, keyakinan, keimanan yang berdasarkan ilmu, bukan iman yang depa kata. Fir'aun sebelum Fir'aun ni mangkat atau mati tau untuk Fir'aun. Fir'aun sebelum mangkatnya. Fir'aun ni maharaja. Sebelum mangkat atau sebelum apa? Wah, Fir'aun sebelum kujulnya katanya. Sempat mengucapkan syahadah kan? Ya. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu yang keluar daripada mulut Fir'aun. Aku beriman bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang dipercayai dan diimani oleh Bani Israel, dan adalah aku termasuk orang yang berserah diri. Itu syahadah Fir'aun. Pertanyaannya, adakah Fir'aun bersahadah mengakui Allah itu Esa, tak ada Tuhan bersembah kecuali dia? Dia tahu, dia faham, atau hanya ikut-ikut? Kan ikut-ikut. Dia katakan, aku percaya bahasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Israel. Artinya kalau Fir'aun ditanyalah,
Fir'aun, kau percaya pada Tuhan? Ya, percaya. Tuhan mana? Tuhan yang dia orang percaya itulah, yang dia orang. Jadi kalau Fir'aun itu tidak punya iman. Sebab ini bermakna iman ini tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Kena faham betul berdasarkan ilmu. Masya Allah ya, Allah bagi syarat yang paling ringan ya mas sekalian. Cukup dengan ini pun, di ayat ini sebab ayat yang ke-12 ini tidak mungkin bermaksud ainul yakin. Dan kita tak mungkin, macam mana ainul yakin? Nabi ialah Nabi melihat surga walaupun Nabi masih hidup, betul. Nabi melihat orang disiksa dalam kubur walaupun bagi Nabi belum wafat, betul. Sehingga keyakinan Nabi kepada nikmat kubur, siksa kubur, keyakinan apa namanya? Ainul yakin. Nabi jalan-jalan tiba-tiba mengajak sahabatnya berhenti dan Nabi potong pelepah tamar, belah jadi dua, pacak. Sahabat bertanya, iya, karena orang ini sedang disiksa. Nabi tahu akan adanya siksa kubur. So keyakinan Nabi, keimanan Nabi terhadap adanya siksa kubur ainul yakin. Ainul yakin. Kan Nabi nampak, kita tak nampak. Tapi tak apa, ini sudah memadai ini semasa hidup. Faham ya? Ini yang maksudkan. Jadi syarat yang Allah tetapkan sebenarnya tidaklah terlalu berat, mudah, yang paling ringan. Sebab yang selepasnya itu automatically lah akan datang dengan sendirinya, ya. Khasyatullahi bil ghaibi. Takut Tuhan, takut Allah dalam keadaan ghaib. Dalam keadaan ghaib. Jamaah sekalian, kalau dalam bahasa agama, khasyatullah bil ghaib, ya, dalam bahasa agama atau lebih banyak bahasa yang diistilahkan oleh Nabi, orang yang ada rasa takut pada Allah walaupun dalam keadaan seorang diri, tak ada orang nampak, tak ada bla bla bla, ada dua tingkatan. Tingkatan yang rendah namanya muraqabah. Tingkatan yang atas namanya musyahadah. Ini dalam hadis sahih, saya yakin semuanya sudah tahu. Hadis Jibril, ketika Jibril datang jumpa Nabi di Madinah, menjelma menjadi seorang manusia, sahabat, terus duduk menggeserkan kedua lutut Jibril dengan lutut Nabi. Sahabat tak ada yang kenal siapa orang ini. Nak kata orang Madinah, tak seorang pun sahabat Nabi yang kenal. Nak kata orang datang di jauh, tak ada tanda-tanda dia musafir. Dia tanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kan? Ketika Nabi ditanya apa itu ihsan, jawaban Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu, kata Nabi Muhammad SAW, ialah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itulah namanya musyahadah. Musyahadah, daripada syahadah tu menyaksilah. Engkau sembah Allah, engkau buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegah, seakan-akan engkau melihat. Ka'anna tu seakan-akan. Sebab kita tak boleh bayangkan, kan, kita solat menghadap kiblat lalu bayangkan Allah depan kita. Wah, itu dah tak boleh. Tidak mudah untuk musyahadah, tidak mudah. Tapi Nabi bagi yang ringan sikit. Wa illam takun tarahu, dan jika engkau tak mampu melihat Allah, sama melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinlah bahwa Allah melihat engkau.
merasa sentiasa dilihat oleh Allah, diperhati oleh Allah di mana sahaja, bila-bila mana saja, itu namanya muraqabah. Itu yang lebih ringan tuh, muraqabah. Saya tak tahu bahasa Melayu, tak perlu diterjemahkan lah. Takkan semua istilah agama terjemah. Tak perlu terjemahannya. Kalau ditanya apa itu muraqabah? Muraqabah yakni sifat yang kita sentiasa merasa diperhati oleh Allah dalam semua keadaan. Itulah muraqabah. Musyahadah ialah kita sembah Allah, patuh pada Allah seakan-akan melihat Allah. Baik, berkaitan dengan ayat ini, khasyatullahi bil ghaib, agaknya yang mana? Takut Tuhan mereka dalam bulan mana, sifat yang mana agaknya? Musyahadah atau muraqabah? Muraqabah. Maknanya yang bagi ya Allah bagi yang ringan. Sebab musyahadah ni tidak mudah ya mas sekalian. Itu perlu usaha hati makin jenih. Sebab itu Nabi kata, jika awak tak mampu menyembah Allah seakan-akan melihatnya, ya sudahlah, yakinlah bahwa Allah. Sehingga di mana saja, bila mana saja, bila kita sentiasa merasa diperhati oleh Allah, ya pastilah kita tak akan buat macam-macam lah. Tak akan berani tinggal perintahnya, tak akan tergamak melanggar larangannya. Itu yang dimaksud khasyatullah bil ghaib. Ganjarannya sangat besar, ada dua. Satu, dosanya diampun, dan dengan sebab terampunnya dosa, dengan sebab terampunnya segala dosa, sebelum bebas dari neraka. Apa tergesa-gesa sangat masuk surga? Bebas, merdeka daripada neraka. Bila sudah termasuk orang yang merdeka dari neraka, apa yang berikutnya? Dengan rahmat Allah, dengan ganjaran besar yang Allah janjikan, ia masuk. Masya Allah. Perlu muraqabah. Tidak susah-susah. Kalau muraqabah ini dipraktikkan oleh setiap Muslim, saya yakin mungkin SPR tak perlu wujud. Iya, SPR tak perlu ada. Apa SPR? Orang semua dah takut. Jamaah mungkin punya rumah, ya mungkin kalau ada pintu pun tak perlu kunci. Walaupun tutup kerana takut lah, mungkin ada anjing masuk, itu ajalah. Ya, tertinggal lah, katalah beg paling mahal, tak khawatir, jangan khawatir, karena tak ada orang yang, kalau setiap orang tu ada muraqabah. Jadi SPR dah dibubarkan, polis mungkin, ya apa ya boleh, selamat dunia. Bukan hanya dunia tenang, akhirat masuk surga semuanya. Masya Allah. Baik, mana ayat yang menyuruh kita supaya sentiasa muraqabah, supaya kita dapat sentiasa takut pada Allah walaupun seorang diri bil ghaib? Coba jamaah lihat surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Baik, ini saya berikan contoh ni nanti ya. Orang yang mengamalkannya betul-betul waliullah ini, layak menjadi waliullah. Lihat surah Al-Mujadalah ayat 7. Surah yang ke Mujadalah 5:8. Ayat yang ke-7.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak adalah berlaku bisikan daripada 3 orang. Maknanya bila ada 3 orang bercakap bertiga, berbisik-bisik, jangan kita fikir di situ hanya 3 orang. Illa huwa rabi'uhum. Kecuali dialah Allah yang keempatnya. Tak jumpa lagi ke? Kereta api dah jalan belum ni lagi. Ayat yang ke-7. Coba baca lama-lama kan jumpa di tengah itu. Ya, kalau pintunya tertutup, buka sikit, nampaklah tu. Alah. Ya. Masanya, ayat 7 bukan mayakunu alam taurolah. Ya, cobalah baca sikit aja. Okey, kalau saya bacakan alam taro anallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma dah. Sekarang wa ma yakunu minas. Ada jumpa? Woi, bingung pula, riuh rendah. Bermula pada itu sajalah. Bukan daripada awal-awal lagi. Saya hanya bacakan yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari, yakni khasyatullah bil ghaib. Itu aja maksud saya. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak berlaku bisikan yang dilaku oleh 3 orang. Ada 3 orang sedang bercakap dan cakap berbisik, illa huwa rabbihum. Kecuali dialah Allah yang keempat. Masya Allah. Kita duduk bertiga, Allah yang keempat memperhati. Wala khamsatin. Dan tidak ada orang yang sedang berlima, illa huwa sadisuhum. Melainkan dia Allah yang ke-6. Jadi jangan fikir hanya bertiga, berdua, berempat, bersepuluh. Wala adna min dzalik wala akthar. Dan tidak berbisik yang kurang daripada itu atau lebih daripada itu, kecuali huwa ma'ahum. Kecuali melainkan dia Allah ma'ahum. Sentiasa inilah. Sentiasa meyakini, merasai ma'iyatullah namanya. Ma'iyatullah. Untuk mendapatkan sifat muraqabah ini, adalah kita sentiasa merasakan, meyakini adanya ma'iyatullah. Ma'iyatullah. Apa makna ma'iyatullah? Daripada kalimat kebersamaan Allah. Maknanya Allah sentiasa menyertai kita di mana saja kita berada. Ingat, kerana Allah itu maha besar, Allah itu muhit, meliputi. Tapi jangan kemudian salah faham, kalaulah Allah sentiasa bersama kita, dia kata, kawan saya di kampung, saya di sini. Jadi kalau Allah bersama kamu, di mana Allah tu di kampung pun ada, di sini pun ada, di mana-mana lah. Bukan begitu pemahamannya. Itu salah, pemahaman yang salah. Allah itu maha besar dan Allah kata, aku ini muhit. Apa muhit maknanya? Meliputi. Meliputi. Dahlah maha besar, meliputi. Maknanya tidak ada sesuatu yang ada di luar pengetahuan Allah, di luar yang namanya meliputi. Ini rasakan ma'iyatullah dalam kehidupan. Tak kira seorang ke, berdua ke, berlima ke, Masya Allah. Lepas itu, kenapa Allah sentiasa menyertai kita atau sentiasa memperhati kita, sentiasa ma'iyahkan dengan kita? Ya, sebab itu sambungan ayatnya. Thumma yunabbiuhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian nanti Allah akan memberitahu kepada mereka apa yang mereka telah lakukan pada hari
Apa saja yang dilaku oleh kita semasa kita berdua, bertiga, berempat, di tempat-tempat yang sembunyi, Allah perhati. Kemudian nanti apa yang kita lakukan ini oleh Allah di akhirat akan diperlihatkan. Ini kan dahulu yang kamu buat, ini kan yang dahulu kamu lakukan. Coba kalau orang tidak merasa Allah itu memperhatikan, terkejut di akhirat. Iyalah. Masya Allah wa iyadzubillah. Dan Allah perlihatkan, beritahukan ini untuk kita diminta pertanggungjawabannya. Innallaha bikulli syai'in alim. Inilah namanya ma'iyatullah. Orang yang sentiasa merasai ma'iyatullah, insyaAllah mampu muraqabah. Orang yang sentiasa mereka muraqabah, ya termasuklah orang yang Allah sebutkan dalam ini, orang-orang yang takut Tuhan mereka walaupun dalam keadaan, itu ganjarannya luar biasa ya mas sekalian. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Sangat-sangat luar biasa darinya. Tiba-tiba makomnya naik, bukan main tinggi di sisi Allah. Dalam bahasa kami dahulu, tiba-tiba orang ini diakui oleh Allah kewaliannya, menjadi waliullah. Jamaah jangan salah faham, kalau saya sebut waliullah, jangan jamaah terbayang waliullah mana orang yang boleh terbang, orang yang boleh makan api, orang boleh menyelam di dasar laut selama 2 bulan. Bukan. Waliullah itu maknanya kekasih. Supaya jangan salah faham ya, sebab susahlah ya. Waliullah yang kita terjemahkan wali Allah itulah. Bila saya waliullah, jamaah jangan terbayang ada orang dah tua, janggut putih, boleh terbang, yang sekejap di rumah pada masa sedang tawaf di Makkah. Bukan itu yang maksud. Waliullah itu kalau ikut Al-Quran sebenarnya semua orang mukmin, semua orang yang bertakwa itu layak dipanggil waliullah. Syaratnya 2, iman dan takwa, itu saja. Karena keimanan seseorang dan ketakwaan seseorang itu berbeza-beza, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kuat, ada yang lemah, maka tingkat kewaliannya pun berbeza, gitulah. Nah, dari segi terjemahan waliullah, apa hurufnya ini? 3 hurufnya apa nih waliullah nih? Waw, lam, ya kan? Waw, lam, ya ini maknanya ada 3. 1, 2, dan 3. Ya, itu dia. Waliullah, waw, lam, ya, itu terjemahan Melayunya ada 3. Yakni 1, 2, dan 3. Ya, itu. Oh, belum sebut. Pertama, walayali, wali makna pertama dekat. Dekat, hampir, apa lagi? Dan yang semakna dengannya. Sehingga waliullah maknanya orang yang dekat dengan Allah. Allah dekat dengan dia, dia dekat dengan Allah. Makna kedua, walayali maknanya mengasihi, mencintai, menyayangi. Sehingga waliullah maknanya orang yang mencintai Allah atau orang yang dicintai oleh Allah. Allah cinta dia, dia cinta Allah. Allah sayang dia karena dia sayang Allah. Makna yang ketiga, walayali melindungi atau membela atau dan yang semakna dengannya. So waliullah maknanya orang yang dilindungi oleh Allah kerana orang ini melindungi agama Allah. Waliullah yakni orang yang dibela oleh Allah karena orang ini sentiasa membela agama Allah. Itulah makna waliullah. Dan ia terbuka, waliullah terbuka. Bukan sebab Nabi, kalau Nabi
dah habislah. Borang untuk daftar dia jadi Nabi dah tak ada lagi dah. Borang dah habis. So, Nabi terakhir Nabi Muhammad kan. Tapi borang untuk jadi waliullah masih terbuka hingga akhir zaman. Disebarkan oleh seluruh dunia. Di sini ada, di luar sana ada. Agar kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agar kita berusaha untuk mencintai Allah dan agamanya. Agar asal kita berusaha untuk membela, mempertahankan agama Allah, maka kita layak jadi waliullah. Itulah. Itu maknanya. Sebab kadang-kadang orang awam masih ada bila apa sebut waliullah, lalu terbayang itulah. Terbayang orang boleh terbang, tak payah naik kapal terbang. Ya. Kemana-mana pakai jubah putih, tak mungkin pakai baju batik. Sebab waliullah kan. Waliullah. Jadi kalau waliullah kita artikan seperti ini dan iman yang sebenar, mungkinkah, pertanyaannya, mungkinkah seseorang waliullah itu kerja dia bawa lori, jual kelapa muda, ambil daripada kampung, dijual di Bangsar? Mungkin tak mungkin? Sangat mungkin. Asal orang itu berusaha mendekati, waliullah lah. Tapi coba kalau kita beritahu, dak di kampung saya tu dia waliullah tu, walaupun dia jualan nasi lemak, waliullah. Mana waliullah jual nasi lemak lah. Beliau ni tak perlu bekerja. Allahumma nasi biryani turun, Allahumma rumah turun. Itu waliullah. Itu kefahaman yang entah dari mana sumbernya saya tak tahu. Baik. Orang yang tadi yakhsawna rabbahum, orang yang sentiasa merasakan ma'iyatullah dalam hidup sehingga hidupnya sentiasa muraqabah sesuai dengan firman Allah ini, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, itu layak jadi wali. Daripada asalnya makomnya rendah, tiba-tiba makomnya jadi iya. Dan peliknya, dahsyatnya dalam hadis Nabi, orang yang dinaikkan makomnya oleh Allah SWT sangat tinggi ini, justru ketika orang ini sebelumnya punya niat untuk melakukan maksiat tapi dibatalkan. Dia sendiri membatalkan, ya, bukan ni. Dia ingin buat maksiat, berusaha melakukan maksiat, dan sekarang sudah ada peluang untuk melakukan maksiat. Ada peluang, ada keinginan, ada kemampuan pun ada, tetapi ia membatalkan maksiat tadi semata-mata karena itu orang ini tiba-tiba makomnya jadi waliullah. Iya. Jadi dia jadi waliullah bukan semasa ia solat, bukan semasa ia qiyamul lail. Hadisnya panjang, tapi saya sampaikan yang berkaitan dengannya saja. yakni hadis ini apa namanya, dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi memberitahu kita, bainama thalathatu nafarin yatamashawun ahadamul matar. Suatu ketika, ini Nabi cerita apa ya, umat dahulu ya, bukan umat Nabi. Nabi cerita umat dahulu. Pada suatu ketika ada 3 orang manusia, ada 3 orang berjalan-jalan, mungkin musafir, kemudian turunlah hujan lebat. Famalu ila gharin fil jabali, karena dia ingin mencari tempat perlindungan, agar jangan basahlah dengan bas kuyup, masuk gua di sebuah bukit, gitu kan. Setelah dia masuk gua, pintu gua pula tertutup. Tertutupnya pula yakni dengan batu yang besar. 3 orang ini nak tolak tak larat.
Apalagi seorang, 3 orang sentak pun tak larat. Jadi bingung. Kalau tak boleh keluar, ya qalu di depan, di dalam lah. Nak menjerit-jerit, tak ada orang dengar. Handphone waktu tu belum ada. Belum ada, handphone belum ada. Jadi macam mana coba? Ingin keluar tapi tak tahu macam mana. Akhirnya 3 orang ni bersepakat. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berwasilahkan amal soleh yang dia lakukan, yang dia yakini amal soleh itu paling ikhlas silakan. Cobalah kamu berdoa pada Allah agar Allah gerakkan batu yang untuk pintu gua itu. Tapi sebelum berdoa itu sebutkanlah amal soleh yang kamu pernah buat, yang kamu rasa paling ikhlas. Lalu masing-masing doalah. Yang pertama menceritakan tentang apa? Berbaktinya pada ibu bapa, betul kan? Itu sudah selesai itu. Dan akhirnya Allah ni, itu panjang sianya. Yang keduanya, yakni apa namanya? Tentang dia menjadi apa namanya? Dia seorang majikan, dia maskan ya. Jadi mempekerjakan seseorang. Lalu pekerja ini belum mendapatkan upahnya, dia sudah pergi. Jadi si majikan bingung, macam mana ni? Ini gaji dia. Majikan masih menyimpan gaji pekerja sudah pergi. Nak bagi siapa? Dia pun bingung. Macam mana ni? Bukan hak aku ni. Panah ni, ini uang panah. Sebab ini majikan paling takut Allah ni. Bukan malah alhamdulillah nasib baik dia tak minta. Nasib baik tak minta. Jadi kalau dia apa namanya saya tak bagi tak salah sebab dia tak minta. Bukan macam itu. Lalu macam mana cara? Tak apalah. Duit ini aku belikan kambing lah. Belikan kambing. Cukup untuk beli seekor kambing. Kambing pula dipelihara. Pelihara, beranak, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Setelah kambing itu beranak pinak banyak, si bekas pekerjanya ini datang menemui bekas majikannya, minta menuntut balik upahnya. Tuan, kami datang ini nak minta gaji yang dahulu terlupa nak ambil. Oh ya kamu, ya kena. Tak apa, ya saya simpan. Itulah gaji apa? Gaji kat kamu. Kambing yang banyak itu. Pekerja ni bingung. Tuan, gaji saya bukan sebanyak itu. Tak, itu gaji itu semua milik kamu ni. Karena duitnya aku kembangkan. Orang ini melakukannya semata-mata kerana Allah. Ya Allah, jika aku lakukan ini semata-mata kerana apa namanya kepadamu ya Allah, berkat amalku ini, tolonglah bukakan pintu. Bergerak itu batu ya mas sekalian. Tengok tu. Dia, karena ialah itu milik orang lain, takkan disimpan itu saja. Kalau dia itu saja, katakanlah disimpan berapa? 1,000. 10 tahun baru ambil. Takkan nilai 1,000 hari ini dengan 1,000. Tak. Jadi orang ni fikir, tak boleh, ni kena di. Nah, yang ketiga ni yang menarik. Allahumma in kanat li ibnatun. Yang ketiga ini, yakni dia apa namanya? Punya menaruh perasaan cintrong. Tak, cinta itu biasa. Kalau tingkat tinggi namanya cintrong. Terhadap sepupunya. Bukan orang lain, cousin aja. Jadi anak perempuan apa namanya? Sepupu mana anak ada beradik pula. Cousin. Anak perempuan pak cik belah ayah, kebetulan. Sebab orang Arab ni kalau pak cik belah ayah namanya amun. Pak cik belah emak namanya kholun. Mak cik belah ayah namanya ammatun. Mak cik belah emak, adik beradik perempuan mak kita namanya kholatun. Kita mak cik, pak cik serupa, belah ayah kan mak serupa je. Itu anti saya. Anti belah mana? Anti mak kamu dah. Anti mana? Anti mana? Banyak leceh. Bahasa Arab very specific. Jadi dia menaruh rasa cinta kepada sepupunya, anak perempuan pak cik belah ayah. Mana adik beradik lelaki ayahnya lah. Gitulah.
asyadda ma yuhibbur rijal. Memang dah tak boleh. Inilah tak boleh menahan kehendak nafsunya ni. Fatalabtu ilaiha nafsaha. Orang ini bersungguh-sungguh nak mengajak supaya untuk melakukan perbuatan jahat, yakni berzina lah. Mudah cerita. Tapi si Yusuf ni menolak. Tak nak. Tunggu. Akhirnya suatu saat si Yusuf ini dilanda musibah. Ya, musibahnya apa? Mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, perlu bantuan. Itu ceritanya. Nak minta bantuan pada siapa tak tahu, kecuali saudaranya lah. Tu sepupunya tu. Lalu jumpa itu punya, minta bantuan dan bagi pinjaman. Okey, saya boleh bantu awak. Saya boleh bantu awak, tapi dengan syarat awak mesti memenuhi permintaan saya. Tak hilang tu dia punya. Maknanya memang dia gelora apa namanya? Gelora lah. Gelora, gelombang, desakan nafsu libidonya sangat tinggi. Gelombang dorongan nafsu libidonya sangat tinggi. Perempuan tu, iyalah tolong bagi saya, bagilah bantuan. Setelah dapat bantuan daripada si lelaki tadi, ringkas cerita, tiba masanya. Tempoh hari kamu dah berjanji, kalau aku bantu kamu, kamu akan bersedia memenuhi permintaan aku. Dia sudah berada, minta maaf jemaah sekalian, sudah berada tempat yang sangat suci, sangat sunyi. Dia pun wasa'aitu hatta jama'tu mi'ata dinar falakitu apiha. Aku bagi dia 100 dinar sudah. Falamma qa'atu baina rijlaya. Tengok bahasa yang Nabi gunakan. Tak maaf ya, ini saya yakin semuanya sudah akil balik. Jadi saya bacakan dan terjemah Melayunya. Ini ucapan Nabi ni. Falamma qa'atu baina rijlaiha. Kata si lelaki ini, sehingga ketika aku telah berada di antara kedua kaki perempuan tadi. Itu bahasa Nabi itu. Maknanya peluang untuk melakukan zina terbuka. Keinginan untuk melakukan zina ada. Kemampuan untuk melakukan zina ada. Tiga-tiga ada. Peluang, kemampuan, keinginan. Qalat, tiba-tiba sepupuku itu berkata. Tak ada orang tahu, tak ada orang nampak. Kata dia, ya Abdullah, ittaqillah, la tastakhil khatim. Wahai hamba Allah, tak tahulah ini kira abang ke adik, tak tahulah. Ya mungkin, bro, takwa pada Allah bro. Takut pada Allah. Bahasanya bahasa kiasan ya, jangan kamu buka cincin ini kecuali karena haknya. Itu bahasa dia. Mana jangan kamu lakukan perbuatan terkutuk ini. Kamu boleh melakukannya, tapi karena haknya, yakni dinikahi lah. Kan tidak akan kemana, nikahi dahulu aku, baru nanti kamu boleh melakukannya, dapat pahala. Kalau kamu lakukan sekarang, kamu berdosa. Ittaqillah bro. Itu. Kata si perempuan tu. Fakumtu anha. Kata lagi dia, lalu aku pun tinggalkan perempuan itu. Ya Allah, aku tak jadi ya Allah melakukan perbuatan kekutuk itu. Walaupun keperluan ada, kemauan ada, kemampuan ada. Allahumma ya Allah, tapi aku tak jadi melakukannya. Aku batalkan niatku untuk melakukan maksiat. Ketika ada peluang, ada kemampuan, keinginan. Ya Allah, jika amal yang aku lakukan, yakni aku tinggalkan maksiat itu semata-mata karena kamu, karena tak ada orang melihatnya, berkat amalan itu ya Allah, tolonglah bukakan pintu gua terbuka lebar jemaah sekalian. Hadis ini difahami, tengok, orang ini asalnya punya niat dan hajat nak melakukan maksiat. Peluang untuk melakukan maksiat terbuka luas. Keinginan ada, peluang ada, kemauan ada, tapi dia membatalkannya semata-mata karena
Inilah tiba-tiba makamnya naik menjadi waliullah. Jadi memang luar biasa ini apa hadis ini, ya. Dilantik, diangkat jadi waliullah bukan semasa ia solat, bukan semasa ia qiyamul lail, justru ketika dalam keadaan seperti itu paling cepat menaikkan makam seseorang. Katakanlah menghadapi masalah ekonomi, hutang piling pinggang, rumah tangga ada huru hara tak cukup, macam-macam ikhtiar gagal. Kebetulan pula waktu tu kebetulan saja dia punya signature masih laku. Signature dia laku. Tiba-tiba ada orang menawarkan rasuah. Punya fikir, aku perlukan duit ini. Kalau aku terima, memang selesai masalah keuangan rumah tangga. Selesai. Dan dia ingin segera menyelesaikan masalah keuangan rumah tangga. Peluang untuk dapat menyelesaikan masalah keuangan rumah tangga terbuka luas. Kemampuan untuk melakukannya ada. Tak ada orang nampak, tak ada siapa yang perlu ditakuti, tak mungkin ada orang yalah, tak mungkinlah ditangkap di SPRM, SPA. Tak mungkin kan? Mana saya akan tangkap, tak ada orang ini. Takkan yang bagi itu nak. Tapi dia mengurungkan niatnya. Saya tak boleh, takkan. Susah pun susahlah, asal saya tidak melanggar dengan Allah. Semata-mata ia tinggalkan maksiat itu karena Allah. Tahu tak, orang seperti ini tiba-tiba naik makamnya menjadi waliullah. Jadi waliullah ini tidak semestinya melalui cara solat, puasa. Walaupun dengan solat pun boleh, dengan qiyamul lail boleh, tapi ini nih, Masya Allah, itulah rahasia alladzina yahsauna rabbahum bil ghaib. Itu umat dahulu. Umat Nabi Muhammad SAW juga ada. Dan yang melakukan ini bukan orang yang berpendidikan tinggi. Ini ada dalam kitab Ibnu Jauzi, yang dikarang Ibnu Jauzi namanya Sifatus Safwah. Ibnu Jauzi mengarang kitab, diberi tajuk Sifatus Safwah. Sifat, safwah itu orang-orang yang suci. Jadi dalam buku itu banyak misalkan orang-orang yang yang suci lah, ya, jiwanya maksudnya. Dan saya yakin semua jamaah sudah tahu, pernah mendengar paling tidak. Dan itu diceritakan oleh Abu Nuaim dalam Khilyahnya juga ada. Abu Nuaim Al-Isfahani mengarang kitab namanya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Juga hebat kitab itu karena menceritakan tentang biografi orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah. Ceritanya, anna Umar ibn Khattab kana filatin minal layali yatafaqqadu ra'iyah ma khadimihi aslam. Pada suatu hari Umar ketika jadi khalifah berjalan-jalan malam hari. Ingat ya, Umar ni suka sekali bila turba pada malam hari. Bila turba tidak akan memberitahu pada sesiapa. Tahu turba? Oh, tak tahu. Mungkin jamaah gunakan istilah turun padang. Tapi Umar tak pergi padang. Umar turba, turun bawah. Karena Umar ini khalifah kan. Pergi kampung turun bawah lah. Orang kaya tengok orang miskin turun bawah. Turun padang buat apa? Lalu turun padang maknanya nak main bola. Dan itu kebiasaan Umar. Dilakukan malam hari tanpa memberitahu pada sesiapa yang nak lawatinya. Hanya disayai oleh khadamnya. Namanya Aslam. Marru ala imra'atin wa ma ibnataha wa hum yakhsusuna labat. Jalan-jalan, tiba-tiba malam hari ada rumah yang lampunya belum ditutup, belum dipadam. Maknanya dalam rumah itu belum tidur lah.
Umar pun mendekatinya, lalu mendengar pembicaraan antara dua penghuni rumah. Keduanya perempuan. Dari suaranya ini perempuan ini. Rupanya antara ibu dan anak perempuannya. Ketika ia sedang menuangkan mengapa air susu unta untuk dijual besoknya. Begitu kan? Falamma aradatil ummu an tad'al ma'a 'ala laban min ajli an tazidaha lakum miyah wa tabi'. Ketika ibunya nak menambahkan air ke dalam susu unta yang nak dijual besok, sebab kalau sakai itu hanya dapat berapa real, kalau campur air kan jadi berbotol-botol. Jadi ibunya fikir ini untung, tapi sudah lagi tak asli kasus itu dah campur kan. Faqalat al-ibnah, bila anaknya berkata, hai ibu, la taf'ali ya ummi, ibu jangan lakukan itu mak. Mama ke mami panggil, saya tak tahulah waktu itu. Kalau mami itu macam Maggie Mi aja. Kalau mami itu adik Maggie Mi. Jangan lakukan itu mak, tak boleh. Faqalat, ibunya ta'limah, pasal apa? Kenapa engkau tak setuju mak campurkan susu unta ni dengan air supaya kita dapat untung banyak? Anaknya menjawab. Anaknya itu namanya Ummu Ammarah binti Sufyan. Ayahnya Sufyan tapi sudah meninggal. Namanya Ummu Ammarah. Sami'atu Amirul Mukminin qad nada fin nas alla yukhalitul laban bil ma'. Karena kami mendengar, mak tak tahu ke? Umar telah mengeluarkan satu amaran keras. Siapa saja yang mencampurkan air susu unta yang dijual dengan air, siap dia. Mana diberi amaran lah, mana akan dihukum oleh Umar. Umar dah keluarkan peraturan, mak tak boleh, mak itu menipu. Kata si isteri si ibunya, qala idza kana amirul mu'minin la yaraka fa inna Allah yarak. Faqala Umar ainal mu'minin. Anak, baik anakku, buat sajalah ikut kata mak. Kalau kita buat campur pun Umar tak tahu. Mana Umar nampak macam Umar melihat? Umar duduk di istana. Tak tahu Umar waktu itu sedang di luar mendengar percakapan ini. Umar makin terharu. Jawaban anaknya namanya Ummu Ammarah ni yang membuat Umar betul-betul terpegun dan terpesona. Dia kata, idza kana amirul mu'minin la yaraka fa innallaha yarak. Ibu, jika sekiranya Umar bin Khattab tak melihat kita pun, karena mungkin Umar sedang di istana, di pejabatnya, tapi Allah itu melihat kita mak. Kita ni takut Umar kah atau takut Allah? Tengok, anaknya ada sifat muraqabah. Anaknya tahu ma'iyatullah. Anaknya takut Allah walaupun bil ghaib. Ibunya tak takut Allah. Dia lebih takut Umar. Sekarang Umar pun tak takut sebab Umar jauh. Coba macam mana? Allah memang dah lama tak takut lah. Umar pun dah tak ditakuti karena Umar tak ada di situ. Kalau Umar di situ mungkin takut juga. Dan ini diperhatikan oleh Umar. Sami'a Umar bin Khattab. Dan Umar pun dah gitu, baliklah. Umar pun balik. Lalu bagi tahu pada khadamnya, khadam, kau ingat-ingat ini rumah ini. Alam ini kau ingat. Sebab waktu itu rumah belum ada alamatnya, misalnya nomor rumah tak ada, nama jalan pun tak ada. Jadi nak mengingat alamat rumah tu memang satu hal juga lah. Kerja yang tak mudah lah. Jadi Umar kata, khadam, pembantu, ingat betul-betul ya rumah ini. Ya, balik. Besoknya jamaah sekalian, Umar suruh khadamnya, pergi bertamu pada orang itu dan tabayun, selidiki dia. Siapa sebenarnya dalam rumah itu? Ringkas cerita, dapat maklumat, dalam rumah itu wahai Amirul Mukminin, rupanya ada dua orang perempuan. Ibu dan anak perempuannya. Suaminya sudah meninggal. Suaminya meninggal, jadi anaknya tu belum bersuami, ayahnya dah tak ada. Begitu. Ya sudah. Dah dapat maklumat, lalu Umar kumpulkan anak-anaknya. Setelah dapat maklumat ini,
Umar kumpulkan anak-anaknya. Fada'a Umar auladahu. Umar panggil anak-anak lelakinya. Lalu tanya pada anak-anak lakinya ni, hal fikum man yahtaju ila imra'atin uzawijuhu? Hai anak-anakku sekalian, ada tak di antara kamu yang ingin kawin karena ayah sudah punya calon bagi kamu yang ayah nak jodohkan dengan kamu? Ditawarkan. Umar belum melihat calon menantunya itu. Belum lihat. Hanya sudah tahu rumahnya macam itulah. Dan bukan orang kaya, orang miskin. Tanya pada anaknya pula jawab, walau kana bi abikum harakatan ila nisa masawwinhu adun. Faqala Abdullah. Anak Umar yang seorang namanya Abdullah bin Umar yang terkenal itu. Dia kata, ya abati la uzawijuha li zaujah. Wahai ayah, nampaknya saya tak akan kahwin lah, tak nak lah, sebab saya dah punya isteri. Dia dah ada isteri, dia tak nak. Oh, tak payahlah, mungkin yang lain lah ya, kata apa Abdullah bin Umar. Kata saudaranya namanya Abdurrahman, anak Umar, Abdurrahman bin Umar. Abdurrahman, kamu macam mana? Kamu mau ayah kahwinkan dengan seorang perempuan? Ayah pun belum tahu tak sebenarnya, tapi ayah yakin dia sesuai. Ayah, saya pun tak nak lah, aku pun dah ada isteri lah ya. Senang ya orang dulu nak carikan jodoh. Dan nak cari besan pun, alah itu je. Belum kenal besan. Hanya tahu rumahnya di situ dan Allahu Akbar. Muka besan belum jumpa, muka macam tu tak tahu. Lalu Umar panggil, kamu pula? Ada seorang namanya Asim bin Umar. Sim, katanya, kata Umar. Sim, yang hang macam mana? Asim dipanggil Sim dah tak panggil Asim, engkau macam mana? Ya abata la zaujata li fazawisni. Ayah, kebetulan saya belum kahwin. Saya masih bujang. Bolehlah ya, tolonglah kahwinkan saya dengan perempuan yang ayah kata tu. Tengok, dia belum tahu siapa calon isteri. Umar pun belum tahu siapa calon menantu. Hanya pernah tengok alamatnya. Tapi Umar terpikat dengan itu, keteguhan imannya itu. Ketika perempuan tadi jawab, tak boleh bu, kita boleh tipu Umar, tapi di mana kita nak tipu Allah? Allah nampak. Rupanya perempuan itu ada sifat ma'iyatullah, ada muraqabah, ada yahsauna rabbahum bil ghaib. Ya, ringkas kata, fabasal jariyah fasawaja bin Asim. Pinang-pinang dan kahwin. Menjadilah menantu Umar si perempuan tadi. Ummu Amrah jadi menantu Umar, yakni isteri kepada Asim. Dalam perkahwinan ini melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan ini lalu dikawin oleh khalifah. Namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz itu menantunya lah. Hasil perkawinan anak perempuan si Asim dengan khalifah itu, lahirlah anak laki namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab apa kiranya? Ummu Amirah kahwin dengan Asim. Cing, kawin. Ni kawin. Lahir seorang perempuan. Jadi lahir perempuan itu anak cucu Umar kan? Perempuan ini kahwin pula dengan Abdul Aziz, seorang pembesar ni. Hasil kerana lahir namanya Umar bin Abdul Aziz. So Umar bin Abdul Aziz itu siapa tu? Cicit Umar yang di khalifah terkenal itulah. Sehingga gaya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sejibik macam gaya pemerintahan Umar bin Khattab. Sejibik. Ya, karena betul-betul sama kan. Yang saya nak sampaikan, Umar merih menantu rupanya bukan dari segi ekonomi, tapi dari keimanannya. Ini orang luar biasa ni. Ini perempuan ni masih muda, tapi takwanya pada Allah, khasyatullah bil ghaib sangat tinggi. Dan Allah telah menjanjikan orang yang khasyah pada Allah bil ghaib, orang yang sentiasa ada muraqabah,
orang sentiasa merasai ma'iyatullah, dosanya terampun, bebas dari neraka dan masuk. Dan Umar tidak salah pilih, akhirnya tak melahirkan. Walhal Umar waktu sebagai khalifah. Khalifah itu ketua negara. Ya, mungkin raja kah, mungkin Perdana Menteri kah, mungkin presiden. Cari menantu macam itu. Biasanya macam itu. Ya tentulah tak ada buat kenduri besar-besaran. Kenduri apa ke benda. Itulah rupanya ya, orang-orang calon ahli penghuni surga itu macam itu rupanya gaya hidup dia. Cara berfikirnya dalam tentang dunia itu macam itulah. Dalam hidup sentiasa mengutamakan Allah. Umar mengutamakan Allah, anaknya mengutamakan Allah. Menantunya sanggup menolak arahan ibunya. Dan itu tidak dikira derhaka ya, sebab dalam hadis Nabi pun dijelaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada arahan makhluk dalam perkara-perkara yang menderhakai Allah. Perintah ibunya itu bercanggah dengan perintah Allah, maka anak tidak wajib patuh dan tidak dikira derhaka, walaupun mungkin ibunya kecewa. Tak kecewa macam mana, sepatutnya dapat berpuluh-puluh rial kalau campur dengan air. Tapi inilah kisah itu nampak sederhana, mungkin sangat sederhana, tapi Masya Allah, boleh katakan malaikat pun pasti macam ya, ada manusia macam ya Allah. Penduduk bumi mungkin tidak heran, tapi penduduk langit pasti semua terkejut. Ada orang susah sampai macam itu sekali. Peluang untuk dapat untung banyak ditolak mentah-mentah karena semata-mata takut Allah. Itu malaikat terkejut tuh. Inilah waliullah, kekasih Allah. Jadi sebetulnya untuk jadi waliullah itu sangat sederhana sebenarnya. Yakni cara berfikirnya semata-mata untuk kepentingan Allah subhanahu, untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin dia punya kepentingan, tapi kepentingan dirinya dikurbankan. Walhal kalau perempuan tadi, anak tadi ikut ya logik lah, kan dia orang susah. Orang susah tentu mencari ekonomi tidak mudah. Kalau orang kaya tak patutlah. Ini susah. Jadi apa ya, logik jika ia coba nak menipu lah sikit-sikit, tapi oh tidak sama sekali. Peluang untuk buat dosa ada, keinginan untuk buat dosa ada, kemampuan ada, tapi dia tak jadi semata-mata karena takut Allah. Inilah alladzina yakhshawna rabbahum bil, itulah namanya mura. Itulah orang sudah merasai ma'iyatullah. Ganjarannya Allah nyatakan, pertama terampun segala dosanya, maknanya bebas daripada api neraka, dan kemudian masuk surga, ajrun kabir. Ajrun kabir. Sebab boleh jadi, saya kata boleh jadi ya, solat kita mungkin belum mampu mengangkat kita ke makam seperti itu. Boleh jadi. Haji kita mungkin belum mampu mengangkat kita ke makam yang seperti itu. Bukan tidak mungkin ya, mungkin belum. Tapi kalau kita mampu melakukan seperti ini, Allahu Akbar. Dan tidak perlu ada orang tahu, sebab memang tidak bukan ada orang lain tahu. Kalau dihibahkan malah nanti jadi riak, lah batal pula. Kalau bukan saya pasti dah nipu, nasib baik iman saya kuat. You tahu tak tempoh hari itu, walau ditulis dalam buku semua orang baca, hebat kamu. Itu saya dari sum'ah. Terbatal lamanya. Justru semakin tidak ada orang yang mengetahui seorang, bagus. Sebab memang yang penting Allah tahu, yang penting malaikat menyaksi, walaupun makhluk bumi tak ada yang menyaksi. Itulah ayat yang bagi sangat mustahab untuk kita fahami, dan jadi kita tak boleh kalah lah sebenarnya dengan orang-orang seperti ini. Dan memang itulah kepribadian, gaya hidup calon ahli surga itu macam itulah semasa di dunia. Betul-betul tak kisah dalam masalah kehidupan, selagi itu larangan Allah akan ditinggalkannya, walaupun mungkin dengan melakukannya mendapatkan keuntungan yang besar, yang besar, karena dia
yakhshawna rabbahum bil ghaib. Itu aja ya mas sekalian. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah, memberi peringatan bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kongsi bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.